Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Judul renungan kita pada hari ini adalah mengenal tokoh Abram, bapa segala orang beriman, perjalanannya yang mengikut Tuhan yang dipenuhi dengan iman. Ya. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatim di More. Waktu itu orang-orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setelah itu Abram berangkat dan semakin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu dia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sudah Abram masuk ke Mesir dan orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyahut Abram dengan baik-baik, karena dia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Percaya kepada Tuhan yang diam. Ayat 1 ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ketika Tuhan memberikan petunjuk pada Abram, tujuan akhir dari negeri yang kutunjukkan kepadamu itu negeri di mana itu gak jelas. Bagaimana kita bisa menaati perintah Tuhan ketika petunjuk yang Tuhan berikan seringkali tanda kutip kurang lengkap? Apakah kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan? Ataukah iman kita sudah mulai goyah nih? Karena tidak jelas Tuhan mau bimbing kita kemana. Ketika Tuhan tidak menjelaskan kemana tujuan akhir daripada kehidupan ini, apa yang akan kita lakukan? Saudara, Abram ini merupakan orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abram itu disebut bapak orang beriman. Itulah sebabnya juga kenapa kok Tuhan mencoba Abraham di Kejadian 22 ya. Ketika Abraham sudah punya anak yang namanya Ishak, dan Ishaknya malah diminta oleh Tuhan sebagai korban di atas Gunung Moria. Saudara, kalau Anda tidak memiliki iman yang sehebat Abraham, mungkin Anda langsung tidak menaati itu dan berkata, "Tuhan ini aneh-aneh aja. Janjinya katanya keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Nah, ini bukti ini mana?" Mungkin seperti itu ya. Tapi Abraham ini memang beda. Dia percaya, sekalipun Tuhan pada saat itu diam atau tidak menjelaskan
ke arah mana dia akan pergi. Nah, ini penting sekali ya konsep ayat 2 nih ya. Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Ketika Tuhan memberkati seseorang, berkat itu tidak untuk dinikmati secara personal. Tetapi Tuhan memberkati orang tersebut dalam pengertian melalui orang tersebut. Berkat tersalurkan kepada yang lain. Saudara perhatikan kalimat yang berwarna biru. Engkau akan menjadi berkat. Ya, jadi berkat bagi orang lain pasti itu. Ayat 3. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Jadi pengertiannya gini ya. Jika kita diberkati oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau menyalurkannya kepada orang lain, maka suatu saat nanti Tuhan akan menghentikan berkatnya atas kita. Nah, ini kalimat yang berwarna hitam ini, perhatikan ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara, jadi berhati-hatilah ya dalam perkataan kita ya. Karena jika kita salah perkataan, maka kutuk bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita loh. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan mulut kita untuk memberkati orang lain, memuji orang lain, maka berkat itu bisa juga menghampiri kehidupan kita. Sehingga, ringkasnya daripada ayat 2 dan ayat 3 itu gini ya. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, bukan jadi gudang berkat. Karena seringkali, kita itu pengennya itu jadi gudang berkat, nimbun. Tapi ternyata berkat itu bukan untuk ditimbun, tapi untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Ayat 45 ya. Kita lihat pelajari asal-usul Abram. Abram ini dari mana sih? Dikatakan di sini ketika dia berangkat dari Haran. Saudara, Abram bukan berasal dari Haran ya. Abram itu berasal dari Ur Kasdim. Nah, Kejadian 11 ayat 31 dikatakan, lalu Tera membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran. Haran ini saudaranya Abram ya. Dan Sarai menantunya. Istri Abram, anaknya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi dari Ur Kasdim menuju ke Haran, dari Haran ke Kanaan. Untuk lebih lengkapnya seperti ini ya. Ur Kasdim itu adalah tanah, sebuah kota di Babilonia, di Irak zaman sekarang. Kemudian dia pasti akan mengikuti, menyusuri daripada sungai Efrat ini, menuju ke utara, itu ke Haran. Nah, dari Haran nanti barusan ke daerah Yerusalem, ke Sikem, ke Kanaan ini ya. Kemudian ke Soan, kemudian dia menuju ke tanah Negeb. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya, jarak Ur ke Haran, ini 848 km. Ini setara dengan ya kurang lebih Jakarta, Surabaya lah ya. Kalau di dalam modern ini, Baghdad, kota Baghdad di Irak, ke Aleppo, Syria. Kemudian yang menempuh dari Haran ke Aleppo, Syria, ke Kanaan, ke Yerusalem, ini sekitar 700 km. Sudah 1.500-an ya. Kemudian dari jarak Kanaan ke Negeb, ini 500 kilo. Yerusalem ke Hasna di Egypt, Mesir. Negeb itu ini ya. Ya, Negeb. Jadi total dari jarak Ur ke Negeb itu 279 kilo. Nah, saya coba memperkirakan ya. Jika dalam satu hari, selama 10 jam, orang jalan kecepatan rata-rata 4 km per jam, maka dalam satu hari, Abram itu menempuh 40 km per hari. Jika jarak tempuh itu 2079 km, tak bagi 40, itu sama dengan 52 hari. Jika setiap 7 hari istirahat 1 kali, maka ada 52 hari ini tak bagi 7, jadi ada 8 hari tambahan istirahat. Maka total dari jarak Ur menuju Negeb itu sekitar 60 hari, 52 tambah 8. Jadi ini judulnya menghitung perjalanan Abram. Kurang lebih seperti itu. 60 hari ya, 2 bulan. Jalan kaki, ya, lumayan ya. Bisa lebih. Nah, ini ya. Waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ya, pada waktu zaman dulu, pada waktu membangun mezbah, itu adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah seseorang berjumpa atau memanggil Tuhan.
Dan Tuhan mendatangi Abram dengan memberikan kekuatan kepadanya bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi. Saudara bayangkan ya, jalan kaki melalui gurun yang sangat panas itu, ya toh. Saudara perlu Abram ini dikuatkan ya, supaya tetap semangat dalam menjalani perjalanannya itu. Perjalanan yang ke arah mana Tuhan mau tunjukkan, Tuhan tidak ngomong terlebih dahulu. Pokoknya suruh ngikut aja. Memberikan negeri Kanaan kepada Abram, sekalipun saat itu negeri Kanaan masih ada bangsa Kanaan yang tinggal di dalamnya. Jadi ini salah satu faktor kedua ya, dari jauhnya perjalanan, kemudian sampai di sana, kok ada bangsa yang menempati? Nah ini benar-benar tanah perjanjian apa enggak sih? Kan gitu. Di tengah ada keraguan-raguan tersebut, Tuhan datang menjumpai daripada Abram. Nah, karakteristik Abram ya. Ketika dia pindah dari pegunungan satu ke pegunungan lain, dia itu selalu mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, dalam setiap perpindahan, Abram mendirikan mesbah dan memanggil nama Tuhan. Ambil nama Yahweh. Bayangkan zaman dulu tidak ada kompas, tidak ada GPS, dan medan yang mereka jalani itu adalah padang gurun. Kemungkinan menempuh rute sirkuler, maksudnya rute memutar-mutar dan tidak kemana-mana, itu mungkin sekali terjadi, Pak. Itulah sebabnya Abram itu butuh guidance, supaya dia tidak menjalani rute sirkuler. Kalau dia menjalani rute sirkuler, maka dia tidak akan kemana-mana dan bisa saja meninggal dalam perjalanan itu. Nah, dengan ketika Abram itu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dirinya tidak akan tersesat dan berjalan menuju seperti yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apakah perjalanan kehidupan kita, perjalanan kerohanian kita itu seperti ini ya, putar-putar, gak jelas gitu. Apakah seperti itu? Nah, kalau seperti itu berarti Anda tidak menjadikan Tuhan sebagai nakoda di dalam kehidupan Anda. Oke, mari kita lanjutkan. Saudara, kalau kita lihat hitung-hitungan di atas ya, 60 hari ya. Baru ngikut 60 hari, kelaparan timbul di negeri itu. Baru saja 60 hari gitu ya. Pergilah Abram ke Mesir untuk ngungsi sebagai orang asing. Karena hebat sekali ada kelaparan di negeri itu. Abram lo baru ngikut Tuhan selama 60 hari, sudah diuji dengan kelaparan. Jadi bahan untuk introspeksi adalah jangan pernah mengira bahwa panggilan Tuhan itu memberikan kenyamanan secara jasmani. Dari segi waktu, ujian yang dihadapi Abram tidak memerlukan waktu lama. 60 hari sudah ada kelaparan. Sejak dia menerima panggilan dari Tuhan. Karena seringkali kita mengira bahwa ujian Tuhan yang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen yang memiliki jam terbang iman yang lama sekali gitu ya. Ternyata enggak ya, ini 60 hari sudah diuji oleh Tuhan. Luar biasa nih. Nah, pertanyaan yang berikutnya ya. Ketika terjadi kelaparan, kenapa kok Abram ke Mesir? Saudara, saya yakin setidaknya ada dua hal ya. Kalau kita mempelajari Kejadian 13 ayat 10, sekarang gini. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatlah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Artinya Mesir subur. Saudara, jangan bingung ya. Mesir itu ada daerah delta yang sangat subur yang ada di Alexandria sana ya. Nah, diindikasikan Mesir itu ada di sana ya, yang tanah subur itu ya. Tanah mana itu? Goshen. Nah, itu ada juga sana juga. Seperti tanah Mesir. Memang Mesir secara prosentase 4%-nya tanah hijau, 96%-nya gurun. Betul sekali secara prosentase. Tetapi ketika orang Israel menjumpai daerah hijau itu sudah cukup untuk apa ya istilahnya, bebas daripada kelaparan yang timbul di Kanaan waktu itu. Jadi memang Mesir adalah selain peradaban yang luar biasa bagus, juga tanahnya subur, terutama daerah-daerah yang dilalui oleh Sungai Nil. Nah, petunjuk yang kedua, mengapa kau Abram ke Mesir, itu di Kejadian 15 ayat 18 sekarang ini ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram setelah berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saudara kalau lihat peta dia,
Sungai Nil tuh di sini loh. Sungai Efrat itu di sini. Berarti kekuasaan nih bangsa Israel awal tuh segini gede nih. Wih, luar biasa besarnya. Ya, itu ya pentingnya untuk butuh peta itu seperti itu ya, supaya bisa lihat ya. Oke, lanjut ya. Kejadian 12 ayat 11 ini agak aneh ya. Pada waktu Abram masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Saudara-saudara tahu ya, ayat 2 ngomong apa ya? Ayat 2 tadi. Uh, ini ya. Abram itu, oh ayat 2, sorry, ayat 4. Abram itu pergi dari Haran ke Kanaan 75 tahun. Sarah itu selisih 10 tahun sama Abram. Jadi umur 65 tahun. Saudara, jadi pertanyaan, kenapa kok wanita umur 65 tahun dikatakan cantik parasnya? Mungkinkah Firaun tergila-gila sama perempuan usia 65 tahun? Apa Alkitab ini gak salah catat tak? Bahwa perempuan umur 65 tahun masih diperebutkan. Saudara, saya mencoba mendekatinya dengan cara seperti ini ya. Sarah itu hidup secara total 127 tahun lamanya. Itu umur Sarah. Jadi kejadian 23 ayat 1. Informasinya dari sana. Jika rata-rata usia manusia zaman sekarang itu 70 tahun, maka usia 65 tahun pada waktu zaman Abram, itu ekuivalen dengan, saya coba bagi ya, 65 dibagi 127 tak kali 70 tahun. Gitu ya. Jadi ekuivalen dengan 36 tahun. Proyeksi mundurnya itu seperti itu. Ya. Jadi sangat wajar kalau ada wanita usia 36 tahun dikatakan cantik. Nah, ini masuk akal. Saya rasa seperti itu karena umur orang zaman dulu tuh panjang-panjang ya, 127 tahun. Nah, sekarang kan 70 tahun. Jadi ini bukan perbandingan yang apple to apple, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya asumsikan 65, ketika 65 pada rentang waktu 127 tahun ini, saya kalikan 70, itu dapatlah 36 tahun. Gitu ya. Itu penjelasan dari saya, kenapa kok umur 65 tahun dikatakan cantik. Nah, praktek kehidupan Abram dan janji Tuhan. Apabila orang Mesir melihat engkau dan mereka berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Saudara, ini aneh sekali ya. Abram tuh takut sama keselamatan dirinya, takut dibunuh Firaun, karena kalau dia tuh ngaku suaminya Sarah, dan Sarah ini pengen diingini oleh Firaun, maka satu-satunya jalan bagi Firaun adalah kan membunuh daripada Abram. Nah, saudara, berarti ini menunjukkan Abram itu mungkin di dalam menjalani kehidupannya day by day, itu tidak mempercayai secara penuh janji Tuhan. Kan Tuhan sudah janji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dalam Kejadian 12 ayat 2. Tetapi rupanya di dalam praktek kehidupan sehari-hari, Abram memiliki rasa takut. Nah kemudian, Abram bicara gini, katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan mereka dengan baik. Apakah Abram berdusta? Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 20 ayat 11-12, Abram ini sebenarnya tidak berdusta. Lalu Abram berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah akan dibunuh karena istriku. Lagi pula dia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tapi kemudian dia menjadi istriku. Jadi benar-benar Sarah itu adalah sebenarnya saudaranya yang diperistri oleh Abram. Gitu ya. Nah kalau demikian, apakah Abram bersalah kalau mengatakan bahwa Sarah adalah istrinya? Abram tetap bersalah ya, karena status Sarah ketika di Mesir itu sudah jadi istri, bukan lagi dalam pengertian saudara yang tidak memiliki hubungan pernikahan. Kalau Abram begitu penakut dan tidak beriman, mengapa dia disebut sebagai bapak orang beriman? Saudara, ini penting ya untuk kita pelajari ya. Sehebat-hebatnya orang itu pasti memiliki kelemahan. Tidak mungkin adanya orang itu sempurna.
Sehingga kita pasti akan kecewa kalau memuja orang itu secara berlebihan. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Allah memilih kita. Itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Karena kalau Allah memilih kita berdasarkan perbuatan kita, pasti gak dipilih karena banyak dosanya gitu loh. Nah, ini ada maksud terselubung di balik perbuatan baik. Maksud terselubungnya itu maksudnya Firaun ya. Jadi Firaun itu menyambut Abram itu dengan baik-baik. Tujuannya adalah pengen memiliki perempuan itu, pengen memiliki Sarah. Nah ini sebagai praktek kehidupan sehari-hari ya. Apakah kita akan berelasi dengan orang lain itu memiliki motivasi yang terselubung? Apakah ada ketidaktulusan dalam membina relasi dengan orang lain? Ajaran keselamatan melalui kasih karunia ini sangat-sangat menekankan pada ketulusan. Kan kekristenan percaya ya, keselamatan karena kasih karunia, karena iman. Itu sangat menekankan ketulusan. Hubungannya apa? Karena gini, kalau keselamatan itu melalui kasih karunia, maka perbuatan baik itu fungsinya hanya sebagai akibat dari orang yang sudah menerima kasih karunia. Bukan perbuatan baik digunakan sebagai tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau perbuatan baik itu tujuan, bukankah perbuatan baik itu bisa dimanipulasi? Motivasinya tidak sepenuhnya baik, karena punya maksud tertentu, bukan? Tapi kalau perbuatan baik itu adalah sebagai akibat dari orang yang sudah menerima kasih karunia, maka perbuatan baik itu adalah murni, tidak memiliki maksud apapun yang untuk kepentingan pribadi. Nah, saudara, menarik ya untuk mendandingkan peristiwa anak Abram itu dalam kitab Kejadian itu bohong 2 kali ya. Kejadian 12 ini bohong sama Firaun, Kejadian 20 ini bohong sama Abimelek. Ini menarik ya. Kasusnya sama, pengen rebutan sama Sarah gitu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan, Allah itu tidak bicara dalam mimpi kepada Firaun, tapi langsung menulahinya, langsung menghukum. Tapi Allah itu berbicara langsung kepada Abimelek melalui mimpi, supaya tidak mengambil Sarah. Pertanyaannya, kenapa kok Allah seolah-olah tidak adil? Nah, untuk memahami ini, mari kita pelajari 2 desa miskin dan seorang donatur. Gampangannya gini, 2 desa miskin, ada seorang donatur. Donatur itu memilih desa A, bukan memilih desa B. Kemudian desa A ini menjadi tercukupi, hidupnya menjadi lebih baik, ya toh, dan luar biasa. Pertanyaannya kalau ditanya, apakah desa B yang miskin itu disebabkan karena tidak ditolong oleh donatur? Jawabannya tidak. Karena sebelum adanya donatur itu, desa B sudah miskin. Termasuk juga desa A juga sudah miskin. Donatur itu tidak memiliki kewajiban apapun untuk menolong desa A dan desa B. Tidak ada kewajiban apapun. Karena donatur tidak utang apa-apa sama desa A sama desa B. Fakta bahwa donatur mau untuk menolong desa A, itu tidak menjadikan desa B itu lebih miskin, bukan? Karena dia miskin dari sononya. Betul tidak? Nah, ini bicara tentang kaum pilihan. Gitu ya. Kenapa kok Allah memilih daripada Abimelek melalui mimpi? Karena Allah mau menaruh kasih pada Abimelek. Maka Allah tidak berbicara pada Firaun melalui mimpi, tapi langsung menulainya. Karena Firaun mendapatkan yang sesuai dengan tindakannya, yaitu main serobot istri orang aja. Nah, kayak gitu. Nah, saudara, kita perhatikan, bandingkan lagi respon Firaun. Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya dan menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Diusir Abramnya. Tapi respon Abimelek beda. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya pada Abram, Sarah, istri Abram, juga dikembalikan kepadanya. Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Satu diusir, satu ngomong, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Beda ya. Akhir cerita daripada Firaun dan Abimelek. Akhir cerita Firaun itu memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya.
akhir cerita Abimelek, Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuannya sehingga melahirkan anak. Karena sebelum itu Abimelek tidak memiliki keturunan. Sebab tadinya Allah Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Tapi karena Abimelek mau bertobat, maka Tuhan membuat sesuatu yang positif terjadi di dalam kehidupan Abimelek. Saudara, saudara lihat, ketika seseorang disentuh dengan Tuhan, dalam hal ini diwakili oleh Abimelek, dan ketika seorang yang tidak disentuh oleh Tuhan, dalam pengertiannya adalah Firaun. Saudara lihat perbandingannya seperti apa. Satu welcome sama orang, yang satu ngusir. Terus yang satu, ya sudahlah, nggak mendapatkan berkat apa-apa, sedangkan yang Abimelek mendapat berkat dari Tuhan. Saudara menjadi pilihan bagi saudara, maukah menjadi Abimelek, atau saudara mau jadi model kayak Firaun? Tuhan Yesus memberkati.